Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan mempresentasikan materi bab 2 yaitu meyakini Qoro dan Qadar melahirkan semangat bekerja. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan rekan saya. Nama saya Alicia Zara Anindya, absen 2. Dan saya Bivi Dena, absen 7. Nah, selanjutnya ini ada materi apa aja sih yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada pengertian Qoro dan Qadar, prinsip-prinsip Qoro dan Qadar, dalil dan hadis, macam-macam takdir, contoh-contoh, dan terakhir adalah hikmah. Oke, jadi kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian Qadar dan Qadar. Jadi ada dua pengertian di sini. Yang pertama, ada pendapat yang membedakan Qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Qadar adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Lalu pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyamakan bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam ini undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Oke, masih di subbab di pengertian kode dan kodar. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kode merupakan bahasa menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Adapun pengertian kodar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Iman kepada Qadar dan Qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada Qadar dan Qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim dan meyakini adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Qadar dan Qadar. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Lalu yang kedua, iman ke bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Lalu yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Lalu yang terakhir adalah iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip kode dan kodar. Kode dan kodar biasa disebut dengan satu kata, yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik dan takdir buruk. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua takdir itu baik. Karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendaknya, ciptaannya, dan penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan pula pekerjaannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Quran surat Yunus ayat ke-44. Lalu bahasan selanjutnya adalah dalil dan hadis. Yang pertama itu ada dari Al-Quran. Surah pertama itu ada Quran surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Lalu surah yang kedua adalah Quran surah Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-22 yang artinya tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 13 yang artinya dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Lalu yang terakhir adalah Quran surah At-Taghabun surah ke-64 ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada dalil as-sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya seorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah,
40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniup ruhnya ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, lalu bahasan selanjutnya ada macam-macam takdir. Jadi takdir itu ada dua. Yang pertama ada takdir mualak. Takdir mualak adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia dan dibicarakan pada Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. Lalu yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Nah, selanjutnya ada contoh-contohnya nih dari takdir mualak maupun takdir mubrom. Kita mulai dulu dari takdir mualak. Contohnya ini ada seorang pelajar nih, dia punya cita-cita untuk jadi pengacara. Nah, untuk mencapai cita-citanya tersebut, makanya dia belajar nih dengan tekun dan juga sungguh-sungguh. Akhirnya dia bisa masuk ke universitas dengan jurusan hukum. Terus setelah lulus dari kuliahnya, dia akhirnya dapat bekerja di instansi hukum sebagai pengacara. Nah, di contoh ini kita bisa melihat nih, dengan cita-citanya itu dapat terwujud dengan ikhtiar yang dia lakukan. Jadi takdir mualak ini erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Selanjutnya ada takdir mubrom. Contohnya itu ada seorang pengendara motor. Dia melaju dengan kecepatan yang rendah, dia juga udah hati-hati, dia pakai perlengkapan yang safety, pakai helm dan lain-lain. Akan tetapi dia malah ditabrak nih sama orang yang mengendarai mobil dan menyebabkan pengendara motor tersebut meninggal dunia. Nah, dari contoh ini kita dapat menyimpulkan kalau takdir mubrom itu takdir yang erat kaitannya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia tuh nggak punya kuasa yang besar dalam takdir ini. Oke, boleh dilanjut. Nah, oke. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Lalu yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Lalu yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa baik keberhasilan sebuah usaha. Lalu yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Lalu yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Lalu yang terakhir adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan itu dibatasi oleh peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami sampai sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, matiin ya, Chef.